Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan tokoh agama dan pegiat hak asasi manusia. Dalam pertemuan yang berlangsung di lantai 4 kantor gubernur, Wakil Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo. Para tokoh agama mengusulkan dibentuk pengadilan hak asasi manusia di bumi Cendrawasih. Herman Saud, salah satu tokoh agama, mengatakan kehadiran pengadilan HAM di Jayapura menunjukkan negara hadir dan menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di Papua. Pengadilan itu kantornya ya sebaiknya di Papua di sinilah. Seringkali ada ketakutan yang tidak benar juga. Oh gitu. Kalau bilang wah nanti kalau di Papua sini keamanan tidak dijamin, lalu polisi tentara yang banyak sini untuk apa kerja? Hal-hal yang sederhana tetapi selalu dipersoalkan berat-berat, padahal menurut hemat saya tidak ada soal sama sekali. Ya pengadilan HAM artinya yang selama ini kan Harus di luar begitu. luar itu. Pengadilan HAM menurut tokoh agama akan memberikan rasa keadilan bagi warga di Papua. Terjadi kasus HAM, hendaknya supaya masyarakat di sini juga merasa puas dan juga merasa terbuka. Mungkin kiranya ada pengadilan HAM itu berada di wilayah Papua, terutama di kota Jayapura ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjanji akan membahas aspirasi mereka dengan pihak terkait. Itu nanti kita koordinasikan dengan pihak terkait ya dalam soal penyelenggaraan pengadilan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berkantor di Jayapura, Papua untuk berdialog dengan aktivis HAM, pengusaha lokal, tokoh agama, hingga olahragawan untuk mendengar aspirasi mereka dan memastikan percepatan pembangunan otonomi khusus Papua. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo juga menggelar rapat koordinasi Badan Pengarahan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus. Pembahasan seputar pembunuhan sumber daya manusia, pendidikan, keamanan, hingga pemekaran wilayah di 4 daerah otonom baru. Rapat dilangsungkan di lantai 4 kantor Gubernur Papua dan dihadiri penjabat Gubernur Papua Barat, penjabat Gubernur Papua, penjabat Gubernur Papua Selatan, penjabat Gubernur Papua Tengah, penjabat Gubernur Papua Pegunungan, dan Sekda Provinsi Papua Barat Daya. Wapres mendengar segala masukan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah untuk melengkapi unsur kepegawaian, termasuk peningkatan kualitas pendidikan. Rapat koordinasi untuk percepatan sarana prasarana terutama di DOB dan masalah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan juga dalam rangka membangun yaitu pemerintahan untuk melengkapi mengefektifkan pemerintahan dengan pegawai-pegawai yang diangkat, termasuk juga masalah-masalah yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan kepala daerah siap menjalani program pusat untuk menekan jumlah stunting, inflasi, kemiskinan ekstrim, dan percepatan kesejahteraan masyarakat setempat. Tugas kami sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di Papua ini. Jadi, artinya sekarang kita juga sudah 6 provinsi dan dibentuk asosiasi. Hingga peran asosiasi itu dia biarlah menjadi sebuah kelembagaan juga yang nanti bisa mewakili aspirasi dari daerah masing-masing yang kita bawa dalam satu paket. Kira-kira begitu. Yang kedua, kita juga siap untuk melaksanakan program pusat dari pemerintah ya, Presiden terutama itu stunting, kemudian juga inflasi, kemiskinan ekstrim dan juga mencoba percepatan kesejahteraan masyarakat di sini, termasuk juga kita jaga situasi kondisi dalam yang aman dan terkendali dalam rangka menghadapi pemilu. Saat ini ada 4 provinsi baru, yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang telah diresmikan sejak 2022 lalu.
Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua.